futsal ini kalau kita ukur dari zamannya Pak Cembi naik dia ke Pak Yeriko, peringkat ya yang saya lihat peringkat prestasi timnas kan gitu. Nah, kalau sampai ke Pak Haritanu yang ke periode keduanya ya belum ada gambaran yang jelas. Halo Bola Lovers, kembali hadir di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Masih bersama saya Dwi Anggoro, dan kali ini kedapatan tamu yang sangat istimewa, Pak Abdul Sadat. Nggak usah diomongin lah soal kiprahnya di dunia futsal Indonesia. Dan kini kita akan membongkar semua rahasia bersama Pak Sadat tentang futsal Indonesia. Apa kabar Om? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Ya. Oke, ini Om, boleh tahu nggak nih Om, cerita-cerita bagaimana sih awalnya seorang Om Sadat ini bisa kenal berkecimpung di futsal Indonesia? Oh ya, itu memang bermula dari pekerjaan. Semuanya itu pertama kali waktu di kita kan BUMN itu sering mengadakan acara porseni BUMN. Kebetulan timnya Antam nih ketemu dengan timnya Elektrik. Nah, di Elektrik PLN ini banyak diisi pemain-pemain mantan pemain-pemain nasional. Nah, pengurusnya waktu itu salah satu adalah Ketua Badan Futsal Nasional Indonesia. Nah, karena saya waktu itu berkecimpung, saya yang bermain, saya yang mengurus, berkenalan Pak Yeriko ngajak. Waktu itu memang manajer timnas perempuan wanita itu tidak ada waktu itu. Ya udah saya bilang kalau memang ini amanah untuk bangsa ya udah saya siap aja. Nah, waktu itu memang diajak dulu untuk berkecimpung di dalam kepengurusan. Cuman memang waktu itu masuk juga kaget karena dari awal itu sudah banyak banget polemik yang terjadi dalam kepengurusan gitu. Nah, salah satunya waktu itu memperbaiki hubungan antara klub dengan organisasinya gitu. Sampai beberapa kali diundang ke Bandung sama Pak Tony Apriliani, terus aku dulu dia kalau nggak salah Sekjen PSSI. ya waktu itu Exco ya, Exco-nya PSSI. futsal dipanggil. Waktu itu di Bandung memang hampir ada kesetaraan untuk kesepahaman bersama mengenai apa menjadi keinginan daripada AFI pada waktu itu. Akhirnya pada saat memulai liga ada beberapa klub peserta baru. Waktu itu kalau nggak salah ada 6 klub yang masuk waktu itu untuk sebagai peserta baru. Nah, di situ memang futsal sudah mulai menjadi sebuah olahraga yang mulai banyak dikenal publik di Indonesia gitu. Nah, pada saat itu memang banyak sekali terjadi sebuah problem, sebuah masalah berjalan itu waktu tahun 2011 ya. 2011, kemudian 2012 dipercaya untuk pegang timnas. Timnas waktu itu dipersiapkan untuk AIMAC di Incheon di Korea. Ya, bersama dengan itu dipersiapkan juga untuk SEA Games di Myanmar, di Naypyidaw. Nah, cuman persoalannya waktu itu putri tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai standar yang seharusnya masuk dipersyaratkan gitu. Karena waktu itu putri hasil SEA Games 2011 di Indonesia dapat nomor 4. Jadi waktu itu masuk kok, bukan untuk mengurus tetapi untuk memperbaiki sih sebenarnya, karena banyak sekali yang harus dibenahi. Akhirnya kita mulai TC 2012, dipersiapkan, kita berangkat ke AIMAC 2013 dan SEA Games-nya 2014 kalau nggak salah ya. 2014, kemudian setelah SEA Games sama Om 2013. Oh, 2013 ya? AIMAC. Oh ya, terus benar, lanjut ke SEA Games 2013. Ya benar. 2014 itu AUG ya? Yang di Palembang. AUG kan? University Game. Ya, setelah AUG itu kemudian saya masih lanjut di di PON 2016 ya. Yang PON, di Bandung. Jawa Barat, Bandung 2016. Nah, 2016. Jadi di situ tuh dari 2012 sampai 2016 tidak berhenti melakukan kepengurusan di dalam futsal. Dan terakhir saat ini ya klub-klub mulai dari di rentang waktu 2012 sampai sekarang itu ada Antam FC, masuk ke Biang Bola, masuk ke ke Masyang Rior gitu. Kemudian menjadi pengurus di Sulawesi Selatan, menjadi ketua. Jadi perjalanannya memang cukup banyak dan memang beberapa hal yang harus diperbaiki untuk disamakan gitu, bahwa futsal itu sebenarnya di Indonesia olahraga yang kemungkinan besar itu tumbuh menjadi olahraga yang bisa industri, bisa memberikan harapan yang bagus. Karena begini, kalau saya melihat menurut pandangan saya, kalau saya melihat bahwa kenapa futsal saya kini bisa berkembang, karena futsal itu tidak mempunyai ukuran yang disyaratkan sebagai seorang pemain gitu. Tidak ada ukuran ideal. Berbeda kalau sepak bola kan harus tinggi ya.
kita di Indonesia ini futsalnya cukup bagus sebenarnya. Di Asia waktu itu saya pertama masuk kaget juga. Benar nih ranking Indonesia masuk dalam 50 besar kan. Kaget juga waktu itu. Nah, ternyata memang benar untuk putra. Putra itu memiliki apa namanya prestasi lebih bagus daripada putri waktu itu. Nah, waktu di zaman saya kita di AIMAK itu nomor 4. Ya, nomor 4 di bawah Iran, Jepang, Thailand, Indonesia. Memang waktu itu yang sangat apa namanya prestasi yang paling bagus waktu kita kalahkan Uzbekistan itu 5-1, kemudian kalahkan Cina itu 2-1, kemudian dikalahkan oleh Thailand sehingga kita nomor 4. Nah, jadi waktu itu memang ada harapan kalau kita ngukur dari AIMAK gitu kan. Di AIMAK berarti kan kita nomor 2 tuh setelah Thailand. Berarti kita berharap dapat medali perak, paling tidak emas lah di Malaysia. Nah, lagi-lagi di Myanmar. Lagi-lagi di Napitau ada lagi problem mengenai 7 volt yang tidak penalti itu waktu itu lawan tuh yang Malaysia. menghebohkan tuh kan Itu. Rusia juga. Itu sebenarnya gimana sih kasusnya sih Om? Itu kan sebenarnya kalau kita menang bisa dapat medali kan itu sebenarnya. Tapi kan kemudian ada kasus. Itu sebenarnya di pertandingan tuh sejak awal gimana tuh intensinya nih kan soalnya kan Malaysia dan Indonesia yang bahkan Malaysia sebenarnya putrinya belum ada apa-apanya tuh Om. Ya, jadi memang saya juga kan olahraga ini baru. Kalau sepak bola kan saya lama juga, saya juga pemain bola dulu. Jadi saya nggak tahu aturannya, saya nggak tahu standarnya gitu. Saya duduk di bench. Duduk di bench itu, oke, kita pertama yang duluan apa namanya unggulin 1-0. Kemudian dia balas di penalti karena kartu merah apa namanya Rani dengan beberapa dengan penjaga gawang kan kartu merah. Nah, di situ udah mulai, tapi saya waktu itu masih belum mau untuk melakukan protes gitu. Nah, saya disampaikan oleh pelatih, Pak itu faultnya udah 7 itu. Secara aturan itu harusnya sudah second. Nah, saya kan nggak tahu waktu itu aturan di futsal. Terus saya coba keluar bertanya kan mengenai itu. Iya benar. Tapi waktu itu saya ketemu wasit, kalau nggak salah namanya Ikhwan ya. Dia bilang itu advantage. Saya bilang kalau advantage kenapa bisa harus ditulis 7? Nah, kalau yang dinyatakan fault itu kalau udah 7, lebih dari 5, katanya udah second kan? Iya, betul. Nah, itu yang kaget lah sampai saya berani protes karena belum pernah ada event apalagi setingkat event internasional kan harus seperti itu kejadiannya. Disitulah ya protes lah, tapi mau apa lagi sudah terjadi itu sudah. Saya sambil lewat saya berpikir bagaimana ini kita punya olahraga di kawanan di Indonesia khususnya maupun di Asia Tenggara kalau keadaannya seperti ini. Dan kalau hanya dibutuhkan sebuah kesadaran sendiri dari satu orang kan akan bisa merubah banyak hal gitu. Nah, setelah dari situ datanglah kita ke PON, saya manajer PON DKI. Jadi dari rentang waktu antara tahun 2014 sampai 2016 itu saya ini paling unik juga karena memegang 2 daerah yang berbeda gitu. Saya manajer PON DKI, manajer PON Jabar. Nah, dan waktu itu dan untuk event yang sama, untuk event di Jabar gitu. Kalau event berbeda PON mungkin saja kan pindah wilayah. Tapi dalam satu PON. Nah, tetapi waktu dalam saya di DKI terus berhenti terus ke Jabar, pemain-pemain Jabar ada yang ke Spanyol waktu itu. Kita juara ada event itu ya juara sehingga diberangkatkan beberapa pemain ke Spanyol. Begitu perjalanannya. Nah, ini kan udah megang manajer timnas kemudian manajer PON. Bisa cerita nggak Om sebenarnya dulu ketika di timnas itu bagaimana sih sistemnya tentang keuangannya, tentang uji cobanya dan segala macamnya itu. Itu kan dulu masih dipegang PSSI ya. Ya, kalau kami memang timnas putri waktu itu bukan merupakan tim yang masuk dalam program Prima, program Indonesia Emas, karena timnas putri itu berada pada urutan keempat di di SEA Games di Indonesia. 2011. Jadi tetapi waktu itu karena kita punya kemauan upaya yang keras gitu dan didorong waktu itu oleh BFN coba diselenggarakan, cobalah dibikin pasti insya Allah bisa karena eventnya di Myanmar kan waktu itu. Akhirnya ya kita berusaha dengan berbagai cara, kita ke PSSI, kita ke KOI, kita ke Menpora untuk mendapatkan support bahwa kami boleh. Tapi waktu itu mendekatin keberangkatan ke SEA Games juga sempat juga kita was-was karena anggaran tidak ada sama sekali support. Karena mendekati hari, saya bilang sama pengurus, Pak bagaimana caranya supaya ada gaji saja. Jadi dalam waktu itu, ya memang kita sendiri yang biayai. Kecuali waktu ke AIMAK itu memberangkatnya saja.
Mau berangkatnya saja, baru kita dikasih oleh KOI. Dalam waktu persiapan menuju ke Myanmar ya, setelah Myanmar ya, itu ada lagi yang paling unik, itu paling lucu. Timnas futsal putri itu harus berangkat ke AFC. Timnas bola. Timnas bola. Harus berangkat ke AFC Women Championship di Yangon. Itu lucu itu. Jadi ditelepon oleh Pak Joko Driono, Pak Sadat minta tolong supaya dipersiapkan timnas futsal putri untuk berangkat mewakili Indonesia di dalam event AFC. Wah, saya tanya pelatih, konsultasi ke pelatih. Karena memang saya baru waktu itu ya, baru di dalam kepengurusan. Pelatih bilang nggak bisa Pak Sadat karena mengganggu program. Wah, saya bilang antara dua kepentingan ini, kepentingan bangsa, karena setahu saya kalau Indonesia tidak ikut maka bisa di-bench. Karena itu ada problem ya, bisa di-bench. Karena waktu itu yang seharusnya berangkat adalah dari tim sepak bola putri Papua. Iya betul. Cuman dia masih waktu itu umurnya belum mencukupi sehingga nggak dapat paspor kan waktu itu. Di telepon hari Jumat siang sebelum sholat Jumat harus berangkat subuh. Sabtu subuh ke Yangon nih. Itu latihan kita di Halim itu tanpa sepatu bola, pakai sepatu futsal. Pokoknya itu yang kalau cerita yang paling lucu lah, tetapi membantu bangsa agar keluar dari persoalan ya kan di bench itu. Jadi kita berangkat, tapi pelatih bilang kalau Bapak paksakan berangkat, ya saya tidak ikut. Pelatih utama waktu itu Endra Nanti saya bilang, waduh, bagaimana coach ini harus berangkat karena ditelepon oleh PSSI. Akhirnya coach bilang ya udah silakan berangkat. Oke coach, saya berangkat. Waktu itu Israkul Isa yang pimpin, dibawalah ke sana. Saya bilang juga sama Pak dulu Chandra Solekan, Pak Chandra nggak bisa ada target nih, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu hadir membawa Indonesia sehingga kita tidak di bench. Sampai di sana pun juga jadi lucu, jadi unik menjelaskan ke wartawan karena wartawan tuh tahu. Jadi dipanggil lagi, kita ditanya Pak Sadat, manajer kan ditanya kenapa harus memberangkatkan futsal gitu, karena kan berbeda sekali olahraganya antara futsal dan sepak bola. Saya bilang ya mereka bisa main bola, jadi kita berangkatkan. Saya bilang sampaikan kayak begitu. Tapi memang waktu pertama main kita itu ketemu Laos. Ketemu Laos itu ya 2-1 skornya. Kemudian Filipina kita kalah banyak, dan Jepang kita kalah 8-0 itu. Tapi di situ anak-anak menjadikan program itu sebagai sebagai tryout. Kita program, kita latihan di sana, kita juga lihat futsalnya, kita bisa latihan sama-sama. Jadi bukan sekedar hanya memenuhi kuota itu gitu. Jadi memang kalau diceritakan itu Mas Goro cukup banyak sekali hal yang kejadian-kejadian yang saya alami. Tapi intinya berarti Om Sadat dan Timnas Futsal membantu PSSI itu kan Membantu, saat itu kan, ya, agar Timnas Putri tidak terban oleh seluruh AFC, timnas. Seluruh timnas. Seluruh Wah, timnas, berarti gitu. mau nggak mau harus tetap bersyukur Ya. juga walaupun pada akhirnya kena ban juga sama FIFA. Tapi kalau benchnya bukan kepesertaan. Bukan, tapi organisasi. Katanya lebih parah kalau tidak mendelegasikan utusan dibanding dengan problem internal. Nah, itu kan yang terjadi di bench karena problem internal. Oke, nah itu ada nggak Om sebenarnya permasalahan di organisasi terkait dengan timnas itu kalau menurut Om sendiri dari dulu sampai sekarang? Kalau saya ya untuk futsal ya sama untuk olahraga ya the right man the right place itu cukup harus diterapkan gitu. Jadi gini, yang memegang seorang manajer itu ya harus orang yang sudah, kalau saya katakan ya, sudah bosan dengan duit. Gitu. Orang yang sudah tidak melihat duit lagi sebagai hal yang pokok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang memang mau mendedikasikan dirinya. Karena berbeda nih antara klub yang menjadi pribadi ukurannya dengan menjadi manajer di suatu negara gitu. Harusnya menjadi kebanggaan. Nah, jadi persoalannya begini, kalau mengenai talenta Indonesia, saya nggak ragu lah. Sebenarnya di Indonesia, di seluruh cabang ya, saya mungkin nggak bisa cerita. Saya lihat, jadi saya orang dari daerah datang ke Jakarta ngelihat bagaimana wajahnya di KOI, bagaimana wajahnya di KONI itu semua di lobi, semua diurus gitu kan. Semua ya berbicara mengenai anggaran. Saya pikir mungkin Pak Menpora yang mungkin sekarang ini harus turun ke bawah. Jadi Menpora di Haornas yang kemarin itu ada 3, Sport Science, Sports Tourism, sama Sports Industry. Ini kalau mau berjalan baik,
hanya satu. Yang menggerakkan ini kan manusia, ada orang di dalam. Nah, orang ini dulu yang harus dilihat secara benar oleh semua organisasi, menempatkan personal-personal dalam mengurus ini mempunyai tidak cukup nasionalisme sih sebenarnya, sebuah kebanggaan pribadi gitu. Orang di luar negeri kan kenapa dia mau mendedikasikan dirinya secara penuh ke negaranya, karena yang dia cari sebenarnya adalah itu tadi, bagaimana mengangkat harkat dan martabatnya. Ini dulu yang perlu kita benamkan di setiap pengurus, kebanggaan sebagai pribadi, sebagai insan yang bisa membantu bangsa ini keluar dari problemnya. Itu dulu yang kita harus cari. Jadi kalau mau benar-benar gitu, orang kaya di Indonesia banyak, yang bisa turut campur, yang bisa ikhlas gitu, tetapi harus full. Kalau futsal ini kan olahraga yang tidak terhitung lama ya, ada di Indonesia kalau nggak salah tahun berapa, 2002 ya? 2002. 2002 pertama kali futsal itu. Jadi berbagai ya sudah 18 tahun, berbagai macam persoalannya, dari Pak Yoriko sebagai pekerja BUMN pindah ke Pak Haritanu yang sebelumnya Pak Cembi ya. Pak Cembi ya. Nah, dari bisnis, dari orang bisnis, birokrasi atau kantor, kemudian sebagai orang kaya kan gitu, pengusaha. Nah, ini harusnya mengalami peningkatan. Kalau ini pemimpinnya nggak ada yang keliru sebenarnya. Yang keliru itu di bawahnya yang dalam rangka mendapatkan mandat, mendapatkan amanah untuk melaksanakan aktivitasnya. Karena ketua-ketua ini pasti waktunya kurang. Tapi saya sarankan ketua-ketua harus lebih banyak turun ke bawah, memeriksa, mengevaluasi, menanyakan, mencari tahu tentang sejauh mana keadaannya. Kalau nggak bisa sempat ke bawah, lihat ukurannya. Ukurannya adalah prestasi. Kalau prestasi nggak ada, saya pikir ya, karena pemimpin itu kan menjaga martabatnya, menjaga harga dirinya sebagai pemimpin, ya paling tidak evaluasi, koreksi gitu. Karena semakin besar sebuah keadaan atau sebuah organisasi, maka semakin banyak hal yang menjadi problem gitu, dipertanyakan orang, didiskusikan orang gitu. Dan saya kalau umpamanya futsal ini nih, Pak Haritanu ini sudah cukup bagus sebenarnya. Seharusnya kami support beliau, seharusnya beliau mengevaluasi kembali, melihat kembali sejauh mana futsal ini harus diperbaiki gitu, harus didiskusikan kembali dengan cara baik-baik gitu. Karena kalau kita tidak dapat sesuatu hal yang kurang bagus dari sisi itu, maka ke depan juga akan bagus buat kita gitu. Jadi kalau kita lihat perjalanan pamannya, kita ambil contoh Pak Jokowi kan, dari wali kota, gubernur sampai presiden kan ada peningkatan gitu. Nah, semua aktivitas kita itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan rasa tanggung jawab, dengan tujuan yang baik bagi semua, apalagi untuk bangsa, insya Allah pasti pribadi kita juga akan terangkat gitu. Futsal ini kalau kita ukur dari zamannya Pak Cembi, naik dia ke Pak Yeriko, peringkat ya, yang saya lihat peringkat prestasi timnas kan gitu. Nah, kalau sampai ke Pak Haritanu yang ke periode keduanya, ya belum ada gambaran yang jelas, belum ada yang bisa kita banggakan, bercerita gitu. Nah, itu masih seperti obrolan. Jadi organisasi dengan level yang berbeda tentunya, dengan gengsi yang berbeda, dipegang oleh seorang yang besar gitu kan, orang pengusaha, politikus gitu, tidak menggambarkan keadaan itu gitu. Ya, itu yang seharusnya bisa diterjemahkan oleh orang bawahnya, sehingga futsal ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Di futsal ini ada berapa? 14 klub ya? 16 klub. Kalau kita kali 20 saja itu sudah 320 orang yang ada di situ. Ada 320 keluarga, ada ya sekitar 500 orang yang kita bisa pastikan tahun ini tidak melakukan kegiatan apa-apa, ya bagaimana dengan kehidupannya yang seharusnya kalau kita lihat di luar, diajak untuk mencari bagaimana keluar dari problem itu gitu. Sebagai pemimpin organisasi tentunya harus bertanggung jawab gitu. Kalau ya disesuaikan juga dengan kemampuan daripada pengurusnya. Jadi kalau FFV dibentuk hanya untuk menyelenggarakan liga, ya nggak ada gunanya. Berarti bukan organisasi gitu, tetapi ya event organize. Gitu.